صاحي نايم وانت على بالي ما في اي احد تاني غيرك انت في خيالي صاحي نايم وانت على بالي. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya di sana. Oke, pertemuan kali ini kita tetap membahas materi lanjutan yang kemarin, yaitu tentang KD2 Microsoft Excel. Nah, sebelumnya Ibu mau bagi kalian yang punya laptop ataupun komputer di rumah, silakan dihidupkan, silakan dioperasikan komputer atau laptopnya. Kemudian jangan lupa juga untuk membuka Microsoft Excel. Nah, di sini Ibu akan kasih tahu icon dan menu apa saja sih yang ada di Microsoft Excel. Nah, Ibu tunggu ya. Oke, sudah dibuka Microsoft Excel-nya. Nah, kalau sudah, di sini Ibu mau kasih tahu sama kalian tentang menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Nah, untuk menu yang pertama itu ada menu file. Jadi di situ silakan diklik. Di menu file itu terdapat beberapa fitur. Nah, di situ ada info itu terkait Excel itu seperti apa aplikasinya. Kemudian ada new untuk kalian yang mau membuka lembar baru, lembar kerja Excel baru. Kemudian open, di situ kalian bisa membuka file Excel yang sudah kalian simpan di local disk komputer kalian. Save, kemudian save sama save as ini untuk menyimpan dokumen dari Excel itu sendiri. Print itu nanti untuk langsung kalian cetak hasil kerja kalian. Share, export, close, dan lain sebagainya. Itu adalah menu dari file. Nah, terus kita lanjut di sebelahnya, di sebelah kanannya itu ada menu lagi, namanya menu home. Nah, di sini pasti mayoritas kalian sudah nggak asing ya di menu home ini, karena hampir sama juga dengan tampilan di Microsoft Word. Nah, di menu home ini ada beberapa grup menu, di antaranya itu ada grup clipboard. Di situ ada copy, paste, cut. Nah, digunakan untuk menyalin dan menempel dari sel dan range yang mau kalian copy isinya atau format rumusnya kayak gitu. Kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di grup clipboard. Kemudian selain clipboard itu ada juga grup font. Di situ kalian bisa mengatur jenis huruf, ukuran huruf, rata kanan atau kemudian memperkecil atau memperbesar huruf dan mewarnai huruf itu bisa menggunakan fitur di grup font. Kemudian untuk mengatur rata kanan, rata kiri, nah itu bisa menggunakan dari grup alignment. Di situ juga kalian bisa merge. Ada tools untuk membantu kalian lebih mudah merge. Merge itu kayak menggabungkan dari beberapa sel menjadi satu sel, atau menggabungkan beberapa kolom baris menjadi satu sel, itu pakai merge. Kemudian ada juga group number. Group number di sini bisa kalian amati. Di situ kalian akan mengolah tampilan angka yang ada di Microsoft Excel. Contohnya kalian lagi ngetik mata uang. Di situ kalian bisa itu nominal yang tertera itu mata uang apa? Indonesia kah, rupiah kah, ataukah yang lainnya kayak gitu. Kemudian kalau kalian pernah mengamati penulisan di laporan keuangan itu ada Rp sekian, 00 lah, itu juga bisa diatur desimalnya berapa angka di belakang koma gitu, ataukah menghilangkan angka-angka di belakang koma itu juga bisa menggunakan grup dari number. Kemudian ada grup styles. Di situ kalian nanti bisa alternatif untuk mengatur sel kalian, tabel kalian, dan juga ada grup sel juga, menyisipkan, menghapus dari beberapa sel yang tidak diperlukan kayak gitu. Terus juga ada grup editing. Editing itu nanti kalian akan mengedit dari lembar kerja yang ada di Excel itu tadi. Nah, sudah ya.
Terus kita lanjut ke menu insert. Jadi menu insert ini bisa dikatakan icon yang digunakan untuk menyisipkan segala sesuatu yang mau kalian masukkan ke dalam Microsoft Excel. Apa saja yang perlu disisipkan atau apa saja yang bisa disisipkan di sini di lembar kerja itu bisa berupa gambar, grafik, kemudian flowchart kayak gitu, simbol-simbol dan lain sebagainya. Jadi banyak ya. Nanti kalian kalau mengolah data perlu visualisasi gambar. Nah, di sini kalian bisa menggunakan menu insert. Di menu insert itu juga ada beberapa grup. Antaranya itu ada grup tabel, digunakan untuk menyisipkan objek abulasi maupun pivot. Bisa kalian lihat ya, di sebelah kiri itu ada pivot tabel. Kemudian ada grup illustration. Grup illustration itu untuk menyisipkan objek ilustrasi dalam satu lembar kerja. Di situ kalian bisa menyisipkan gambar-gambar, entah segitiga, entah lingkaran atau apa yang memang diperlukan. Kemudian grup selanjutnya adalah grup charts untuk membuat grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran atau apapun untuk laporan keuangan juga bisa menggunakan dari grup charts ini. Grup link, nanti kalian membuat hyperlink nanti kalian menyisipkan link website ataupun link dari sebuah YouTube mungkin. Nah, itu juga bisa menggunakan menu dari grup link ini. Grup teks itu nanti kalian bisa menyisipkan kotak teks, header dan footer, word art, tanda tangan objek. Nah, biar tulisan kalian makin cantik, makin menarik dan interaktif lagi, kalian bisa menggunakan dari grup teks ini. Kemudian grup simbol untuk menyisipkan berbagai formula, rumus dari matematika ataupun simbol-simbol lain yang tidak ada di keyboard kalian. Kayak gitu. Kalian bisa menggunakan grup simbol. Jadi kalau kalian menemukan rumus matematika, nah caranya mencari simbol ini seperti apa, seperti sigma ataupun yang lainnya. Nah, bisa di grup simbol. Dan grup filter, nanti kalian bisa menyaring data dari yang tertinggi terendah atau sebaliknya. Seperti itu. Dan grup sparkline, mohon maaf, itu nanti kalian bisa lebih lanjut untuk menganalisis data agar tahu trennya itu berapa sih, pergerakan datanya itu seperti apa. Itu kalau udah masuk data ya. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, menu pack layout. Menu pack layout ini bisa dikatakan adalah icon untuk mengatur tampilan luar. Secara kasat matanya nanti hasil kerja kalian mau diapakan, dibikin rupanya yang seperti apa. Nah, kalian bisa menggunakan dari menu pack layout ini. Di menu pack layout ini juga ada beberapa grup, yaitu grup themes atau tema. Kalian mau pakai tema yang seperti apa. Jadi nggak cuma di Word ataupun Excel aja, tapi nggak cuma di Word ataupun PPT aja, tapi di Excel pun juga bisa menggunakan tema. Terus kemudian diatur warnanya, fontnya, dan efek nanti dari tampilannya seperti apa bisa. Kemudian ada grup page setup untuk mengatur jenis kertas kalian, tampilan potret atau landscape dari kertas kalian, kemudian marginnya rata kanan kirinya itu berapa sentimeter jaraknya. Nah, itu bisa dari grup page setup. Kemudian grup scale to fit. Scale to fit itu nanti untuk ngatur secara otomatis dari jarak dan tinggi sel yang mau kalian buat kayak gitu. Kemudian group sheet option yaitu menampilkan garis dari kisi-kisi antara kolom dan baris. Headingnya dari garis dan kolom itu nanti bisa diatur di sheet option. Kemudian group arrange untuk mengatur atau mengubah posisi gambar atau paragraf dalam sebuah dokumen, itu bisa. Nah, sudah ya, kita lanjut ke menu formula. Menu formula ini punya beberapa grup fungsi library untuk laporan keuangan, matematika, logis, teks, waktu, kelompok, dan formula-formula yang lain, formula rumus yang lain. Kalian bisa menggunakan dari grup function library.
Kemudian ada grup define name untuk membuat penamaan sel. Jadi kalau kalian udah ngolah data yang banyak dalam satu range itu, kalau kalian memudahkan kalian biar nggak diblok lagi range dari berapa sampai berapa, nah kalian bisa menamakan satu range itu namanya apa. Contohnya nama akun, kemudian laporan keuangan, neraca. Nah, jadi kalau mau mengaplikasikan rumus itu lebih mudah lagi. Kemudian dari grup formula auditing untuk mengarahkan sel dalam perhitungan rumus atau formula yang digunakan dalam rumus kayak statistika, finansial. Nah, grup calculation untuk perhitungan dalam sebuah range itu sendiri. Nah, kita lanjut ke menu data. Di menu data ini itu juga ada grup external data, connection, sort and filter, data tools, outline. Nah, hampir kayak pengembangan juga untuk filternya seperti apa nanti. Kemudian dia diurutkan dari yang terendah atau yang terkecil. Nah, untuk mengolah data intinya. Menu review untuk melihat hasil kerja kalian. Nah, di situ ada grup proofing untuk mengecek ejaan dari tulisan atau teks yang ada di lembar kerja kalian sudah sesuai kah atau ada tipenya kah. Nah, kemudian ada grup language, bahasa, untuk mentranslate dari bahasa lain. Nah, bisa ada mesin penerjemahnya. Kemudian ada juga grup comment. Di situ nanti gunanya kayak kalian misalkan kalian seorang akuntan yang sudah mengirimkan laporan keuangan ke atasan kalian. Nah, atasan kalian itu memberikan masukan bahwasanya kalian perlu perbaikan lagi di laporan keuangan karena beberapa hal. Nah, di situ bisa menggunakan bantuan fitur new comment. Di situ nanti kalian bisa ngetik langsung, oh masukannya seperti ini. Jadi nggak perlu tanya, tapi tinggal dilihat aja sudah tahu. Kemudian grup change untuk melindungi lembar kerja pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada menu yang terakhir, yaitu menu view. Menu view ini, nah di situ ada 5 submenu. Menu box view untuk melihat tombol atau icon dokumen secara normal. Group show, nanti kalian bisa memanfaatkan icon ruler untuk menampilkan garis bantuan jika nanti diperlukan dalam kayak tabel ataupun mengukur dari kertas kerja kalian. Nah, group show sudah ya tadi ya. Group zoom, nanti kalian zoom out, zoom in, nah memperbesar ataupun memperkecil dari lembar kerja. Group window untuk membuka jendela baru dengan data yang sama. Group macros, nah itu ya. Jadi itu adalah beberapa menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Nah, kalian untuk lebih lanjutnya lagi silahkan dibuka dan dipraktekkan. Nanti kalian juga bisa mencoba-coba membuat data sederhana, kemudian memanfaatkan icon-icon yang ada di berbagai menu tadi. Nah, sekian penjelasan materi tentang menu-menu pada Microsoft Excel. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu KD3 tentang karakter data dan jenis data pada Microsoft Excel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.